Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali membahas Manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 150. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Tahap Mimpi yang Selanjutnya. Melanjutkan langsung dari chapter sebelumnya, cerita kali ini diawali dengan Denji yang berjalan pulang sambil menggendong Nayuta. Walau kini tengah terjadi kerusuhan yang luar biasa, tetapi di sini orang-orang tetap beraktivitas seperti biasanya. Nayuta pun mengatakan jika besok mungkin dia juga harus pergi bersekolah. Dan di saat yang sama, di benak Denji muncul ingatan kehidupan normal yang akhir-akhir ini dijalaninya. Dari sana, Denji pun semakin bersemangat untuk pulang. Denji kemudian memberitahu Pochita bahwa dirinya tidak perlu menjadi Chainsaw Man lagi, karena sekarang dia sudah sangat bahagia. Nah, di tengah perjalanan, Denji tidak sengaja menginjak seekor gagak yang tergeletak. Di saat itu juga adegan berubah memperlihatkan Denji kecil bertemu dengan Pochita. Di sini Pochita terlihat senang karena impian mereka sudah terwujud. Pochita pun bertanya apa impian Denji yang selanjutnya. Apakah Denji ingin punya banyak pacar atau punya banyak uang? Walau awalnya agak kebingungan, pada akhirnya Denji menjawab jika dia ingin menjadi Chainsaw Man. Adegan pun kembali ke dunia nyata, di mana Denji dan Nayuta sangat terkejut melihat apartemen mereka yang tengah kebakaran. Tentu yang menjadi kekhawatiran terbesar Denji dan Nayuta adalah hewan-hewan peliharaan yang terjebak di dalam apartemen. Oleh karena itu, tak banyak basa-basi, Denji langsung berlari untuk menyelamatkan peliharaannya. Namun saat Denji tengah berlari, ada seseorang yang dengan sengaja membuatnya tersandung. Dan orang tersebut ternyata adalah Berem. Ya, seperti yang bisa kalian tebak juga, Berem jugalah yang membakar apartemennya Denji. Berem pun dengan bangga mengatakan kalau membunuh Asa sepertinya tidak akan terlalu berpengaruh pada Denji. Makanya dia memilih membakar kucing dan anjing yang mudah untuk dibakar. Tentunya emosi Denji di sini sudah tidak terbendung lagi. Denji bahkan sudah bersiap menarik tali starternya. Namun ya, selang beberapa detik, Berem langsung dihujani peluru oleh pihak Biro Keamanan. Dan di sini juga ada Fumiko. Walau di chapter kemarin Fumiko sempat kabur, tapi kemungkinan besar Fumiko tetap mengawasi Denji. Makanya dia bisa datang tepat waktu di sini. Fumiko pun menyuruh agen Biro Keamanan untuk mengincar kepala dan tangan Berem. Akan tetapi secara mengejutkan, dari arah belakang Whip Hybrid muncul dan langsung mencambuk pasukan Biro Keamanan. Nah, lucunya ada agen yang badannya sampai putus. Cuman khusus untuk Fumiko, dia hanya tersungkur saja. Padahal sudah jelas Whip Hybrid itu muncul dari arah Fumiko. The real plot armor. Namun ya, terlepas dari hal itu, chapter kali ini berakhir sampai di sana. Oke, jadi itu dia Chainsaw Man chapter 150. Lagi-lagi chapter kali ini singkat banget ya. Bahkan bisa dibilang isinya juga ya gitu aja. Sementara kita sudah nunggu gitu kan selama 2 minggu. Tapi ya gak apa-apalah, seenggaknya ada beberapa hal yang bisa kita bahas dari chapter kali ini. Langsung saja, pertama kita bahas soal Denji. Dimana di awal chapter kita sudah diperlihatkan bagaimana Denji yang tidak puas dengan mimpinya yang sudah terwujud. Apakah dari raut muka Denji kalian bisa menilai bahwa Denji sekarang bahagia? Well, tentunya sebagian dari kalian juga ada yang sepemikiran dengan gua. Dimana bagi gua, Denji sama sekali tidak bahagia. Ungkapan bahagia yang Denji sampaikan pada Pochita itu hanya sebatas kata-kata untuk meyakinkan dirinya sendiri. Padahal kenyataannya, kita semua sudah melihat bahwa sejak Denji tidak menjadi Chainsaw Man, raut Denji nampak lesu banget. Kayak orang bosan hidup gitu. Selain itu, ketika Denji mengungkapkan rasa bahagianya, di saat itu juga Denji menginjak gagak yang tergeletak. Bisa dibilang burung gagak tersebut sangat menggambarkan ketidakberdayaan Denji sekarang. Tapi di luar interpretasi tersebut, sebenarnya gagak yang diinjak ini bisa saja merujuk ke hal yang lain.
Misalnya gagak yang terinjak itu bisa jadi merupakan sebuah pertanda nasib buruk yang akan terjadi. Di mana di chapter kali ini kos-kosan Denji kebakaran. Selain itu, gagak sendiri bisa jadi foreshadowing untuk cerita ke depannya. Seperti yang kita tahu, devil yang identik dengan burung itu adalah Yoru ataupun War Devil. Jadi ya, kalau kita mengibaratkan Yoru sebagai gagak tadi, maka ada kemungkinan di masa yang akan datang jika Denji sudah menjadi Chainsaw Man lagi, ia akan berhadapan dengan Yoru dan berhasil menang. Cuman ya, meski hal itu bisa saja terjadi, namun pastinya masih lama banget untuk kejadiannya. Itu pun kalau beneran terjadi. Selanjutnya, tadi Denji sempat ngobrol dengan Pochita dalam alam bawah sadarnya. Di mana akhirnya kita bisa tahu keinginan Denji setelah kehidupan normalnya tercapai. Dan itu ternyata bukan keinginan seperti punya banyak cewek, menjadi kaya, ataupun hal yang semacamnya. Denji hanya ingin kembali menjadi dirinya sebagai Chainsaw Man. Yap, meskipun Denji sudah bisa menjalani kehidupan normal, tapi seperti yang sudah kita bahas, Denji sama sekali tidak menikmatinya. Kemungkinan besar hal itu diakibatkan Denji yang kehilangan setengah dari dirinya. Yang tentu saja itu adalah Chainsaw Man. Walau bisa menjalani kehidupan normal, tapi hal itu juga merenggut kebebasan Denji sebagai Chainsaw Man. Yang menariknya, sekarang Pochita menganggap impian hidup normal Denji itu sudah tercapai. Dan kini impian Denji yang selanjutnya adalah ingin menjadi Chainsaw Man. Itu artinya secara tak langsung Denji sudah memperbaharui syarat dari kontraknya dengan Pochita. Kalau kalian masih ingat, syarat kontrak Denji dan Pochita adalah Denji harus menunjukkan mimpinya pada Pochita. Dan sebagai gantinya, Pochita akan menjadi jantungnya Denji. Nah, menurut gua, impian barunya Denji ini bisa jadi pemicu dari rusaknya kontrak antar Denji dan Pochita. Mengapa demikian? Jadi gini, dulu kan kontrak Denji dan Pochita juga pernah rusak. Hal itu terjadi ketika Denji menyadari kalau kehidupan normal yang dijalaninya hanyalah rekayasa Makima. Sebagai respon dari hancurnya kontrak tersebut, Pochita langsung mengambil alih kesadaran Denji. Nah, mungkin saja jika cepat atau lambat Denji masih saja belum berubah menjadi Chainsaw Man, sehingga membuat Denji ujung-ujungnya depresi, ada kemungkinan kontraknya dengan Pochita akan rusak untuk yang kedua kalinya. Dan bisa kalian bayangin gak sekuat apa nanti ketika Chainsaw Devil ataupun Black Chainsaw Man muncul kembali. Secara sekarang ketakutan akan Chainsaw Man terus meningkat. Well, skenario tersebut tidaklah terlalu buruk. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Berikutnya gue juga agak sedih gitu ngelihat kos-kosannya Denji kebakaran. Yang mana di dalamnya ada satu-satunya peninggalan power, yaitu kucingnya yang bernama Nyako. Bukan berarti gue enggak simpati ke anjing-anjingnya Makima. Tapi kalau mau mengingat kembali Makima, kita semua hanya perlu melihat Nayuta. Berbeda dengan power, satu-satunya yang ia tinggalkan hanyalah Nyako. Yah, sebenarnya agak disayangkan, tapi gua harap moga aja ada keajaiban yang membuat peliharaan Denji tetap hidup. Kali aja ada yang menyelamatkan mereka gitu kan? Yah, terlepas dari itu, di akhir chapter tadi, Whip Hybrid kembali dimunculkan. Itu artinya Sugo dan juga Spear Hybrid juga sudah bebas dari tawanan Biro Keamanan. Melihat Fumiko mendapat plot armor dari cambukan Whip Hybrid membuat gua berpikir apakah di chapter depan Fumiko akan menunjukkan kekuatan bertarungnya untuk melawan Whip Hybrid. Ya, kita tunggu aja lah. Gua sih nggak mau berharap ya kalau di chapter depan Denji akan berubah menjadi Chainsaw Man. Ya udah gitu aja ya pembahasan kita kali ini. Minggu depan libur lagi. Ya, makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.